Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video saya. Bagi yang belum mengenal saya, perkenalkan nama saya Hoyrutun Nafiah, NIM 20050974001 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini saya akan menunjukkan percobaan atau praktikum saya tentang routing statik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk penjelasan mengenai apa itu routing. Lalu langkah percobaan yang pertama yaitu buat simulasi jaringan seperti gambar di atas termasuk setting IP gateway, router, IP address PC, netmask PC, dan juga gateway PC. Nah, setelah saya membuat untuk dari router ke PC maupun ke server menggunakan kabel crossover, lalu untuk router ke router itu menggunakan kabel serial PTI. IP-nya juga sudah saya isi. Nah, di sini sudah terlihat IP-nya serta gateway-nya. PC2 juga sudah saya isi. PC3 juga sudah saya isi. Lalu PC4 sama sudah saya isi. Lalu maksud saya server 1, lalu server 2 juga sudah saya isi. Nah, beserta gateway-gateway-nya. Router juga sudah saya isi sesuai dengan fast Ethernet yang terhubung. Misal kalau terhubung dengan PC1 berarti fast Ethernet 00. Ini saya sengaja mengaktifkan fast Ethernet portnya agar memudahkan untuk kita melakukan setting. Nanti bisa di-hide. Sebenarnya bisa di-hide, tapi saya memilih untuk men-show-nya. Nah, seperti yang setelah saya tunjukkan. Lalu router 2 seperti ini. Router 2 karena terhubung dengan satu PC saja, jadi fast Ethernet satunya kosong. Lalu untuk router 3 karena terhubung dengan 2 router dan juga 2 server, maka seperti ini. Perlu diketahui bahwa PC1 dan PC2 itu /26 yang artinya subnet-masknya yaitu 255.255.255.192. Sedangkan untuk PC3 karena /24 maka subnet-masknya 255.255.255.128. Untuk server 1 dan server 2 karena /24 berarti subnet masknya 255.255.255.0 sama dengan network 13, 12, dan juga 23 yang mana menghubungkan antar router. Lalu langkah selanjutnya yaitu isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Nah, saya membuat jaringan ini terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Nah, untuk routing statiknya, saya juga sudah mengisinya terlebih dahulu agar tidak membuang waktu. Nah, di sini yang pertama yaitu saya isi untuk menuju ke router dari router 1 ke router 2. Iya, ke router 2 yaitu dari destinasinya dulu yaitu IP-nya IP jaringannya IP network dari yang menuju ke PC3 yaitu 192.168.1.128/25 via 12.12.12 ini berarti next hub-nya yaitu melalui network ini. Yang mana ini lewat sini. Lalu selanjutnya untuk ini networknya diisi di sini, lalu masnya diisi /25, lalu next hub-nya diisi 12.12.12.2. Untuk 33 ini untuk yang di bawahnya ini yang saya klik ini itu untuk menghubungkan dari router 1 ke router 3. Tapi menuju ke server 1. Jadi networknya 33.33.33.0 lalu melewati jaringan 13.13.13.3. Kita lihat. Nah, jadi dari router sini jika ingin melalui IP 13.13.13.0. Lalu selanjutnya 43.43.43.0 ini berarti menuju ke server 2. Sama ya dari router 1 ke router
tiganya melalui kitnya, network kitnya. Lalu selanjutnya yaitu router 2. Nah, untuk router 2, yang pertama yaitu terhubung ke router 1, mana berarti network destination-nya 192.168.1.0/25 melalui jaringan 12.12.12.1. 12.12.1. Lalu selanjutnya dari router 2 menuju ke router 3, tujuannya network destination-nya yaitu 3.3.3.0/24, netmask-nya berarti 255.255.255.0 via 23.23.23.3. Jadi lewat jalan di sini, bukan lewat sini, tapi lewat sini. Sama dengan yang selanjutnya yaitu 4343 berarti menuju ke server 2 dari router 2. Lalu jalurnya sama yaitu melewati 23.23.23.3. Sini ya. Dari serial 2. Lalu selanjutnya yaitu router 3. Untuk router 3 sendiri pada jalur untuk menuju dari router 3 ke router 1 sebenarnya bukan 12.12.12, tapi 13.13.13 karena jalur routernya itu untuk menuju ke router 1 atau 2 itu cuma lewat sini sama sini. Tadi tidak bisa langsung loncat lewat sini. Jadi kalau di sini sebenarnya salah. Seperti itu. Nah, jadi saya ganti menjadi ini. Jadi networknya diisi 192.168.1.0, masnya diisi diisi 255.255.255 titik 128 atau 129 kalau tidak salah. Lalu next hop-nya diisi 13.13.13.1. Jika diisi seperti pada tabel looping static maka akan gagal. Lalu untuk terhubung dari router 3 ke router 2 melalui network 192.168.1.128 dengan netmask-nya 25, berarti subnet mask-nya diisi 255.255.255.126. Ya, 126. Lalu next hop-nya diisi 23.23.23.2. Nah, sesuai dengan yang ada di gambar maupun di jaringan yang telah saya buat, saya mengisinya terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu karena keterbatasan waktu. Lalu langkah selanjutnya yaitu pindahkan model ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter, event list, IPv4, ICMP. Kita pindah ke ini tadi, saya sebenarnya sudah melakukan praktek terlebih dahulu, namun waktunya kepanjangan, jadi saya take ulang. Saya hapus dulu, balik ke simulasi, kita edit filter. Nah, di sini yang dicentang hanya ICMP. Lalu selanjutnya, kirimkan paket sampel PDU dari PC1 ke PC2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. PC1 ke PC2, PC1 ke PC3, PC1 ke server 1, PC1 ke server 2. Kita coba dari PC1 ke PC2 set. Kita coba jalankan. Maka data hanya perlu melewati router 1 saja. Nah, lalu data akan dikembalikan melalui jalur yang telah dilewatinya. Pada router seperti itulah gunanya router statik. Nah, successful. Selanjutnya yaitu dari PC1 menuju ke PC3. Kita hapus dulu. Kita buat simbol PTU-nya. Dari PC1 menuju ke PC3 set. Kita coba. Biasanya untuk percobaan pertama itu error. Alhamdulillah sejauh ini lancar. Nah,
Dari PC1 untuk menuju ke PC3 berarti melalui jalur 12.12.12.0. Lalu kembali lagi. Nah, kembalinya data mengikuti jalur yang telah dilalui tadi, karena routing statik seperti itu. Lalu selanjutnya dari PC1 ke server 1. Kita coba. Nah, dari PC1 menuju ke router 1, lalu menuju ke router 3 melalui network 13.13.13.0, lalu menuju ke server 1 dengan tujuannya yaitu 33.33.33.1/24. Lalu data akan dikembalikan melalui jalur yang sama yang telah dilewati tadi. Nah, biasanya untuk pengiriman pertama itu terjadi error. Nah, kenapa di sini tidak terjadi error? Karena tadi saya sudah mencobanya terlebih dahulu dan sudah merekam, namun waktunya terlalu lama karena ada batasan durasi. Lalu selanjutnya yaitu dari PC1 ke server 2. Kita coba. Set. Kita menuju router 1, lalu menuju ke router 3 melalui network 13.13.13, lalu baru sampai ke server 2 melalui network 43.43.43. Lalu data dikembalikan melalui jalur yang sama yang telah tadi dilewati. Nah, alhamdulillah sukses. Selanjutnya yaitu mengetes dari PC3 ke PC1, PC3 ke PC2, PC3 ke server 1, lalu PC3 ke server 2. Nah, PC3 ke PC1 terlebih dahulu. Set. Nah, data akan berjalan menuju router 2 terlebih dahulu, lalu menuju ke router 1 melalui network 12.12.12 sesuai routing statik yang tadi telah saya isi. Lalu menuju ke PC1, lalu dari PC1 dikembalikan ke PC3 melalui jalur yang telah dilewati tadi. Successful. Delete terlebih dahulu, lalu selanjutnya dari PC3 ke PC2. Sama seperti PC1 tadi, namun berbeda tujuan, karena ini tujuannya ke PC2. Jika sudah sampai, maka data akan dikembalikan melalui jalur yang sama pula. Nah, setelah dari PC3 ke PC2, selanjutnya yaitu dari PC3 ke server 1. Set. Nah, dari PC3 ke server 1 berarti melalui network 192.168.1.128, lalu dari router 2 menuju router 3 melalui network 23.23.23, melalui network balikan sesuai jalur yang tadi telah dilewati melewati network 23.23. Sukses. Selanjutnya dari PC3 ke server 2. Sama seperti server 1, berarti dari PC3 ke router 2, dari router 2 ke router 3 itu melalui network 23.23.23.0. Namun yang beda yaitu tujuannya tentu saja. Tujuannya yaitu server 2 dengan IP 43.43.43.1. Lalu data akan dikembalikan sesuai jalur yang telah dilewati tadi. Terus dulu. Selanjutnya, kirim paket dari server 1 ke server 2. Server 1 ke PC1, server 1 ke PC2, lalu PC1 ke PC3. Server 1 ke server 2. Kita coba. Nah, jadi untuk jalur yang dilewati cukup melalui router 3 saja. Nah, data juga akan dikembalikan melalui router 3 saja. Bersifat statik. Nah, yang tadi kita lakukan yaitu routing statik. Lalu selanjutnya dari server 1 ke PC1. Set.
Data yang dikirimkan menuju router 3, lalu menuju ke router 1 melalui network 13.13.13.1. Lalu menuju ke PC 1 dengan IP 192.168.1.1. Lalu data akan dikembalikan melewati jalur yang tadi telah dilewati. Selanjutnya jangan lupa dihapus dulu dari server 1 ke server 2. Jalur yang dilewati sama seperti pada saat mengirim ke PC 1, yang berbeda yaitu tujuannya, yang mana IP PC 2 yaitu 192.168.1.64 dan 65 maksud saya. Lalu data akan dikembalikan sesuai dengan jalur yang telah dilewati tadi. Nah, selanjutnya dari server 1 ke PC 3. Nah, dari server 1 ke PC 3 ini, itu melewati jalur ke router 3 dahulu, dari router 3 ke router 2 itu melalui jalur network 233.232.13. Lalu selanjutnya dari router 2 akan dikirim ke IP tujuan yaitu IPPC3 192.168.1.253. Lalu setelah diterima data akan dikembalikan atau respon kembali ke server 1 melalui jalur yang tadi telah dilewati. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Seperti pada poin 3. Jadi dimulai dari PC1 ke PC2, PC1 ke PC3, PC1 ke server 1, lalu PC1 ke server 2. Kita ubah ke mode real time dulu. Nah, setelah itu kita lihat dari PC1 ke PC2. Nah, ini tadi percobaan saya sebelumnya. Karena tadi saya sudah mencobanya lebih dahulu, namun hasil videonya terlalu lama. Untuk melakukan tracer ke PC2, berarti IP yang dimaksudkan yaitu 192.168.1.65. Nah, tracer komplit karena cukup melalui router 1, maka jalur yang dilewati juga dari PC1 ke PC2. Lalu selanjutnya tracer ke PC3. PC3 IP-nya yaitu 253. Nah, karena untuk menuju ke PC3 tadi melalui 2 router, ya, maka yang pertama 192.168.1.62 di sini, dari sini ke sini dulu, lalu menuju ke router 2-nya itu menuju ke gerbang IP 12.12.12.2, lalu baru menuju ke IP tujuan yaitu 192.168.1.253. Selanjutnya kita lakukan tracer ke server 1. IP-nya yaitu 33.33.33.1. Nah, karena melewati 2 router, maka jalur yang dilewati yaitu dari sini menuju ke 13.13.3 melalui sini, lalu baru sampai ke server 1 yang IP-nya 13.33.33.33.1. Lalu selanjutnya ke server 2, IP server 2 yaitu 43.43.43.1. Nah, untuk menuju ke IP tujuan 43 atau server 2 yaitu
lewatnya sama, penjelasannya hampir sama seperti pada server 1, namun beda tujuan saja. Nah, selanjutnya, dari kirim paket simpel PDU, PC3 ke PC1, PC3 ke PC2, PC3 ke server 1, lalu PC3 ke server 2. PC3 ke PC1. Ini tadi seperti yang saya jelaskan. Dari PC1 berarti IP-nya addresser 192.168.1.1. Jadi dari PC3 dengan IP-nya ini lalu menuju ke dari router 2 menuju ke router 1 sini, baru nanti dari router 1 diteruskan ke tujuan. Lalu selanjutnya yaitu PC2 dengan IP-nya 1.65. Nah, jalurnya sama seperti menuju ke PC1, namun yang membedakan ya tujuannya. Karena IP PC2 yaitu 192.168.1.65. Lalu selanjutnya dari PC3 ke server 1. Server 1 IP-nya yaitu 33.33.33.1. Nah, jadi dari router 2 menuju ke router 3, lalu baru menuju ke server 1. Lalu selanjutnya menuju ke server 2, IP-nya 43.43.43.1. Nah, sama seperti server 1, namun bedanya dari IP tujuan, di mana IP tujuannya yaitu 43.43.43.1. Sama lewat melewati network 23.23.23. Selanjutnya dari server 1 ke server 2, server 1 ke PC1, server 1 ke PC2, lalu server 1 ke PC3. Oh, sudah kita lakukan ya. Berarti oh ini PC3, oh belum server ya. Mohon maaf. Nah, server 1 kita cek. Nah, dari PC1 sorry, dari server 1 ke server 2. Berarti IP server 2 yaitu 43.43.43.1. Nah, karena jaringannya ya hanya melewati satu router ya. Ini sini seperti ini. Dari IP asal 43 di sini melewati ini ke IP tujuan. Lalu selanjutnya dari server 1 ke PC1, IP PC1 192.168.1.1. Nah, melewati dua router yaitu router 3 dan juga router 1. Dari router 3 dengan networknya 33.33.33, lalu menuju ke network 13.13, menuju ke router 1, terus dari router 1 diteruskan ke IP tujuan, yaitu PC1. Selanjutnya yaitu PC2 dengan IP-nya PC2 yaitu 192.168.1.65. Nah, dari sama jalurnya seperti server 1, namun dari router 1 diteruskan ke IP tujuannya PC2 yaitu 192.168.1.65. Selanjutnya menuju ke PC3. IP PC3 1.253. 253. Jadi dari server 1 ke dari router 3 ke router 2-nya melalui network 23.23.23.2. Di sini 2 ya, 2. Nah,
Baru dari router 2 menuju ke IP tujuan yaitu 192.168.1.253. Seperti itu praktek dari saya, percobaan routing statik atau statis dari saya.